teman-teman ingin bisnisnya hanya sampai begitu-begitu saja? Tentu tidak. Nah, untuk menuju ke sana, pentingnya sebuah cita-cita yang besar, visi yang besar tentang hal itu. Teman-teman, kembali kita ada di Yahon Channel di program Ruang Yahon. Tentu yang menjadi pembahasan kita di sini selalu saya ingatkan berkaitan dengan bisnis, tips dan edukasi mengenai hal yang ada kaitannya tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menuju sebuah kesuksesan untuk menjalani suatu bisnis. Ada 3 hal yang menurut pendapat saya penting untuk menjadi referensi di dalam seseorang ingin menjadikan perjalanan bisnisnya menjadi sukses. Yang pertama, fokus. Ketika pelaku bisnis tidak fokus terhadap suatu hal yang ingin dia kerjakan, maka ini sebuah dilema. Jadi kepastian seseorang berhasil tidaknya ketika dia menjalankan bisnis tidak terlepas terhadap suatu bagian untuk fokus dalam melakukan suatu pencapaian dalam bentuk gerakan bisnis itu. Karena suatu contoh ketika mempresentasikan sesuatu mengenai produk yang sang pembuat presentasi, tim yang ingin mempresentasikan hal itu, bila dia tidak fokus terhadap metode ataupun fokus terhadap penguasaan produk, maka ketika dia mempresentasikan daripada bisnis itu, tidak mungkin bisa menemukan hasil yang efektif. Kenapa demikian? Karena dia tidak fokus terhadap apa yang ingin dia sampaikan kepada calon customer. Dan perlu disadari bahwa customer itu teliti. Kenapa demikian? Karena dia akan mengambil produk menggunakan uang atau rupiah. Bila menurut dia tidak baik untuk dia beli, maka itu tidak mungkin bisa terjadi. Jadi suatu gerakan ataupun tindakan untuk fokus terhadap sebuah apapun itu yang menjadi bidang usaha, itu sangat dianjurkan dan juga diharapkan. Mengenai ini tentu itulah yang menjadi pengalaman kami sebagai pelaku bisnis selama ini. Yang kedua, konsistensi. Suatu gerakan yang konsisten terhadap hal-hal, baik itu hal yang kecil, baik itu hal yang besar ataupun hal yang menengah, perlu konsisten. Jadi jangan ada pemberitaan kepada calon customer ataupun itu kepada customer lama, membuat atau menyuguhkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa dia inginkan dari awal? Karena ada presentasi, ada penjelasan. Tetapi dalam penjelasan itu manis, dalam presentasi itu manis, dalam PowerPoint waktu diberikan penjelasan mengenai produk itu sangat menarik. Tetapi ketika produknya disuguhkan secara nyata, maka banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dan terjadi kekecewaan. Jadi selaku pelaku bisnis ataupun orang yang ingin berbuat atau ingin menciptakan suatu bisnis baru, dia ingin memulai bisnis, harus mengetahui betapa pentingnya sebuah konsisten terhadap semuanya. Baik itu dalam jadwal pertemuan, itu halnya dalam produk, itu paling penting. Di dalam mempresentasikan sesuatu, seluruhnya berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan time limitnya, berkaitan dengan termin, mungkin demikian sampai di sana, itu butuh konsisten. Jadi beragam
bidang bisnis dan juga beragam sistem yang harus digunakan di situ. Tetapi yang paling penting bagaimana seorang pelaku bisnis, bagaimana sebuah company itu konsisten untuk menjadikan customernya sebagai raja. Karena customer inilah yang memberikan keuntungan kepada kita dan jangan sempat mengecewakan mereka. Kalau mereka sudah kecewa 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu dalam kekecewaan itu ada faktor ketidaksengajaan tetapi kita tidak bertanggung jawab untuk hal itu, maka jangan berharap lagi mereka akan kembali kepada kita. Jadi ini penting adalah konsistensi, penting dimiliki oleh seorang pelaku bisnis. Yang ketiga, mimpikan selalu untuk sukses. Jadi ketika pola pikir ada sebuah impian yang berawal dari mimpi untuk ingin pencapaian itu bisa tercapai, maka pembenahan yang berkaitan dengan apa yang dijual itu akan terjadi. Tetapi ketika seseorang pembisnis ataupun ketika company itu tidak memiliki mimpi dan target untuk ingin dalam pencapaian, terutama untuk menciptakan kesuksesan, maka dia akan tidak memiliki gairah dan malas-malasan. Makanya tidak heran ketika ada komplain itu tidak akan segera diperbaiki karena menurut dia ya udah dapat keuntungan, ya yang penting cukup untuk makan hari ini. Tidak boleh. Seorang pembisnis yang ingin sukses, yang ingin mencapai target, apapun itu yang menjadi kendala ketika pelemparan produk terjadi, itu harus dilayani dengan baik. Kenapa demikian? Karena ada impian besar ke depan bahwa ingin bisnis ini tidak hanya seperti ini, tetapi ingin bisnis ini berkembang pesat terhadap sebuah tujuan ataupun perencanaan yang diinginkan. Herlan David Sandep salah satu sampelnya. Dia adalah sosok yang begitu antusias terhadap pencapaian untuk sukses. Dan dia gagal bukan hanya ratusan kali, bahkan ribuan kali. Dia gagal hingga saatnya dia bisa mendapatkan ramuan menu Kentucky Fried Chicken. Nah, tentu itu adalah pola yang perlu kita adopsi ke sana, bahwa setiap orang yang fokus, setiap orang yang konsisten, setiap orang yang memimpikan kesuksesan, maka cepat atau lambat bagiannya akan menjadi nyata. Tetapi kalau hanya semrawut, hanya asal-asalan, maka jangan pernah seorang pelaku bisnis bisa memimpikan suatu kesuksesan itu. Maka dengan itu kesuksesan itu harus dikerjakan. Berbagai metode, berbagai cara untuk mencapai ke sana. Karena tanpa itu maka seseorang tidak mungkin sampai kepada tujuan. Maka untuk mendapatkan tujuan itu perlu hal-hal yang menjadi dasar agar bisnis itu bisa berkembang. Bukan hanya sekedar berkembang biasa, tetapi ada penggelembungan, ada sesuatu perubahan. Perubahan untuk apa? Yaitu kesuksesan, perjalanannya baik, walaupun tertatih, tetapi semua ada jalan. Kenapa? Karena 3 hal tadi sudah menjadi pegangan, menjadi bagian edukasi terhadap diri sendiri sebagai pelaku bisnis. Itu penting. Teman-teman ingin bisnisnya hanya sampai begitu-begitu saja? Tentu tidak. Nah, untuk menuju ke sana, pentingnya sebuah cita-cita yang besar, visi yang besar tentang hal itu. Maka dengan itu, mari bergegas. Bergegas untuk apa? Untuk memperbaiki fokus. Bergegas untuk apa? Untuk memperbaiki konsistensi. Bergegas untuk apa? Untuk memperbaiki mimpi untuk selalu sukses. Ketiga hal ini adalah modal utama terhadap seseorang yang ingin mencapai sebuah goal. Dari mana ini bisa didapatkan? Yaitu dari pengalaman orang-orang yang sedang dan sudah sukses di bidang bisnis. Ketiga hal ini adalah kami sebagai pelaku bisnis juga hal ini tidak boleh dikesampingkan. Apalagi kalau bisnis itu baru bertumbuh ataupun bisnis itu baru dimulai. Ketiga hal ini tidak dimiliki oleh seorang pelaku bisnis, maka harapan untuk bisa mencapai target tidak mungkin terjadi. Maka dengan itu lewat video ini,
mari pola pikir teman-teman berubah untuk ingin sesuatu pencapaian itu terjadi. Inginkah kita bersama sukses lebih dari yang sekarang? Yes, ingin. Tetapi harus ada edukasi penting untuk juga bisa selalu dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penataan. Penataan itu untuk apa? Agar pencapaian yang berkaitan dengan bisnis itu bisa dijadikan sebagai acuan dan sehingga kesuksesan itu menjadi milik sang pelaku bisnis. Oke, sampai di sini, dan tentu harapan saya agar video ini bisa menjadi sebuah tempat kita membangun komunitas yang berkaitan dengan bisnis, dan juga jangan lupa partisipasi untuk di subscribe, di like, dan di share, dan semua ini free, tidak ada penagihan. Maka dengan itu mari kita saling mendukung, terutama dalam kegiatan bisnis. Mulai dari mana? Yaitu edukasi. Dengan adanya edukasi yang baik terhadap diri sendiri, maka itu bisa menjadi sebuah alat peraga untuk menerobos segala sesuatu, dan hingga saatnya nanti pada waktu dekat bisa sukses, bisa menikmati hasil yang diinginkan. Terima kasih.